Indonesia, salah satu negara yang menyepakati pembangunan global pada agenda Sustainable Development Goals tahun 2030. Dalam proses pencapaiannya, Indonesia terus berusaha untuk menyukseskan berbagai program dalam aspek kehidupan manusia, lingkungan, kesejahteraan, perdamaian, hingga kerjasama. Lalu, bagaimana keadaan Indonesia saat ini? Upaya mencapai tujuan SDGs dalam kehidupan manusia telah dilakukan pemerintah melalui berbagai program seperti pemberian bansos, penyelenggaraan BPJS, penyediaan KIS, KIP, dan KKS. Perempuan Indonesia pun telah ikut andil menyukseskan program tersebut melalui perannya sebagai pemimpin yang bekerja di pemerintahan. Benarkah? Tapi pada kenyataannya masih banyak yang tidak berjalan dengan semestinya. Bansos yang tidak tepat sasaran, pemegang BPJS yang masih dipandang sebelah mata, anak-anak yang lebih memilih bekerja daripada bersekolah, serta masih banyaknya pembatasan ruang bagi perempuan-perempuan di Indonesia. Kalian tahu Undang-Undang Minerba? Undang-undang ini dicanangkan pemerintah untuk mengatur proses pengolahan tambang dan batu bara agar memiliki nilai tambah sebelum diekspor. Adanya penghargaan Kalpataru dan Adipura menjadi cara pemerintah untuk mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Memang undang-undang terkait minerba di Indonesia sudah ada, tapi masih banyak celah dalam pelaksanaannya. Elit pemegang kekuasaan masih terlibat di sana. Mereka berkolaborasi menjadi rantai pengeruk sumber daya batu bara dan tambang. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia masih rendah terhadap lingkungan. Tidakkah kalian tahu, berdirinya berbagai startup unicorn di Indonesia membantu pembangunan dalam sosial ekonomi. Selain itu, digitalisasi pelayanan publik membantu masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik dengan cepat dan dengan infrastruktur yang memadai. Teknologi yang canggih sudah masuk ke Indonesia, tapi masalahnya, mental masyarakat Indonesia yang belum siap untuk memanfaatkannya. Pembangunan infrastruktur juga belum merata sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan yang cukup signifikan di bidang ekonomi. Toleransi masyarakat Indonesia terbilang cukup tinggi. Kita sebagai masyarakat yang beragam, kita mendapatkan keamanan dalam menempuh pendidikan dan kebebasan berpendapat. Toleransi di Indonesia memang nyata, namun belum mampu menghapus konflik horizontal terkait SARA. Suara-suara rakyat dibungkam. Demikian pula dengan kasus perundungan dan kekerasan seksual yang kerap mewarnai dunia pendidikan Indonesia. Selama ini, aktivitas ekspor Indonesia ke negara luar terus menguat sebagai pemulihan permintaan dunia dan penguatan industri nasional. Penguatan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta pun dijalin guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Tapi pada kenyataannya masih banyak impor barang jadi dari luar negeri karena kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam. Demikian pula dengan kerjasama dalam negeri yang masih mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan publik. Menilik dari beberapa fakta di lapangan berdasarkan 5 prinsip yang menjadi inti agenda global ini, sejatinya pertanyaan yang muncul bukanlah siapkah Indonesia mencapai tujuan SDGs pada tahun ini? Karena tentu saja jawabannya pasti belum. Yang seharusnya menjadi pertanyaan adalah mampukah Indonesia mencapai tujuan SDGs pada tahun 2030 nanti? Dan jawabannya pasti mau. Dengan catatan adanya sinergitas antara seluruh komponen di Indonesia. Yang harus menjadi fokus utama kita pada saat ini bukanlah perihal apa yang telah dan tidak terlaksana. Hal tersebut memang penting sebagai evaluasi berkelanjutan. Namun, fokus utama yang harus kita bangun saat ini adalah pemaksimalan waktu yang tersisa dengan upaya yang telah disusun sedemikian rupa guna mencapai tujuan SDGs pada tahun 2030.